Lalu muncul lintasan di dalam hati bapak-bapak sekalian, saya ini lebih senior, saya lebih tua, saya ini sudah haji 2 kali, dia anak kemarin sore, saya ini orang yang dihormati di masjid ini, di kampung ini saya ini dihormati, dia cuma tukang ojek, saya ini lebih kaya, saya ini lebih pintar, dia cuma lulusan SD saja tidak lulus dia, gelar sarjana saya banyak, saya S1, S2. Itu perasaan-perasaan yang muncul. Bacaan Al-Quran saya ini lebih fasih daripada dia. Itu bacaannya salah-salah, banyak sekali salah dia itu. Saya yang paling fasih. Saya paling sering puasa sunnah. Saya paling aktif sholat berjamaah di masjid. Saya dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Saya punya papa, kakek, nenek, semua itu orang-orang terhormat. Saya paling dekat dengan pejabat. Teman-teman saya pejabat banyak. Hati-hati kalian. Jadi itu perasaan-perasaan yang terkadang muncul di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua, dan inilah firman yang diulang-ulang terus oleh seluruh khatib Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku di hatinya ada iman, iman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, beragamalah kamu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan pilih-pilih dalam beribadah, jangan malas beribadah. Selesai sholat Idul Adha, selesai menyembelih hewan kurban, selesai makan dagingnya hewan kurban, harus terus tambah baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok tidak boleh sama, harus lebih baik daripada hari ini. Tambah hari terus tambah baik. Iman kita, ibadah kita, akhlak kita harus terus tambah baik. Tutur kata kita, akhlak kita harus harum kepada semua orang. Kepada orang tua kita terus tambah baik, kepada mertua sama, terus tambah baik. Berbakti sama orang tua, karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Lemah lembut sama orang tua. Kepada istri kita terus tambah baik, jadi suami yang soleh, jadi suami yang sabar, jadi suami yang bisa menjadi teladan. Kepada anak cucu terus tambah baik, kepada tetangga, kepada semua orang terus tambah baik. Akhlak kita, tutur kata kita harus tambah baik. Dan Allah berpesan di ujung ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia dulu, jangan wafat dulu sebelum kamu betul-betul menjadi muslim yang terbaik, menjadi mukmin yang sejati, meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ghufran yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki masjid yang indah, masjid yang bersih, yang tertib. Kita bersyukur kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan yang merintis masjid yang kita cintai ini, yang mengembangkan, yang memberikan dana infak sedekah, mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan keluarganya dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ghufran yang sangat saya hormati, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul hapuslah merasa besar, dengan takbir yang kita baca kemarin. Hadirin, judul ini saya pilih sebab hari ini sudah tanggal 14 Zulhijjah. 4 hari yang lalu, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kemarin, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Dan fungsi takbir itu, jamaah sekalian, antara lain adalah untuk menghapuskan kesombongan. Untuk menghapuskan kesombongan yang seringkali tidak terasa muncul di hati kita. Tidak terasa tiba-tiba terlintas dalam diri kita. Ada kesombongan.
Dan ini adalah hal yang sangat berat jamaah sekalian. Orang puasa 2 bulan berturut-turut di padang pasir, itu berat. Tapi lebih berat lagi, lebih susah lagi membersihkan hati kita dari sifat-sifat sombong itu. Tiba-tiba terlintas di dalam hati kita ini, lebih-lebih ketika ada konflik, lebih-lebih bapak-bapak sedang dilecehkan orang atau sedang baku salah dengan orang. Lalu muncul lintasan di dalam hati bapak-bapak sekalian, saya ini lebih senior, saya lebih tua, saya ini sudah haji 2 kali, dia anak kemarin sore, saya ini orang yang dihormati di masjid ini, di kampung ini saya ini dihormati, dia cuma tukang ojek, saya ini lebih kaya, saya ini lebih pintar, dia cuma lulusan SD saya tidak lulus dia, gelar sarjana saya banyak, saya S1, S2. Itu perasaan-perasaan yang muncul. Bacaan Al-Quran saya ini lebih fasih daripada dia. Itu bacaannya salah-salah, banyak sekali salah dia itu. Saya yang paling fasih. Saya paling sering puasa sunnah. Saya paling aktif sholat berjamaah di masjid. Saya dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Saya punya papa, kakek, nenek, semua itu orang-orang terhormat. Saya paling dekat dengan pejabat. Teman-teman saya pejabat banyak. Hati-hati kalian. Jadi itu perasaan-perasaan yang terkadang muncul di dalam hati kita. Maka jamaah sekalian yang sangat saya hormati, sekali lagi, dengan takbir yang sekian ratus kali, bahkan sekian ribu kali kita ulang-ulang itu, kita harapkan inilah saatnya kita menghapus semua perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan. Jamaah Masjid Al-Ghufran yang sangat saya hormati, materi khutbah saya ini saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Syahid Syafiq dan juga dari beberapa kitab tafsir yang lain. Kemarin pada malam Idul Adha kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita tidak mati jamaah sekalian. Pagi harinya sholat Idul Adha, sholat yang biasa itu cukup sekali takbir, tidak cukup dengan itu. Rasulullah menambahkan tambah, ketika rakaat pertama tambah 7 takbir, rakaat kedua tambah 5 takbir. Sebab menurut Allah jamaah sekalian, kesombongan kita itu mungkin tidak cukup hanya dengan 1 takbir. Tapi perlu dicatat, perlu diingat hadirin sekalian, di kitab fikih ibadah, 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini saya sampaikan sebab seringkali terjadi seorang imam yang lupa, tidak takbir 7 kali pada rakaat pertama, tidak takbir 5 kali pada rakaat kedua. Lalu orang-orang berbicara, mengkritik imam itu, tidak sah sholatnya itu tadi, tidak betul tadi Pak Imam tadi. Padahal itu sudah sah, sudah sah. Itu hanya sunnah jemaah sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa orang itu kalau semakin luas pengetahuannya, orang itu akan semakin tenang menghadapi sebuah kasus atau sebuah permasalahan, semakin tenang dan dewasa dalam menyikapi sebuah perbedaan. Sekali lagi, hari ini kita sudah mendapatkan pengetahuan, maka semakin luas pengetahuan kita, kita akan semakin toleran, kita akan semakin tenang menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar keinginan kita. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, perintah bertakbir yang sekian banyak itu disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 203. Surat Al-Baqarah ayat 203 Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Kemarin ba'da asar sudah selesai. Kemudian jemaah sekalian, mari sama-sama kita perhatikan, di dalam seluruh ibadah, nama Rasulullah dan nama Allah itu selalu digandeng, selalu disebut keduanya. Tetapi di dalam soal bacaan takbir itu tidak ada nama Rasulullah. Bacaan takbiran kemarin tidak ada nama Rasulullah.
Yang kita sebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, tidak ada nama Rasulullah disebut di dalam takbir itu. Ini semua jamaah sekalian tidak lain supaya otak kita dan hati kita fokus kepada kebesaran Allah, supaya kita tidak merasa ada kesombongan-kesombongan yang seperti yang saya sebutkan seperti tadi. Ingatlah jamaah sekalian, Allah itu maha besar. Kalau kamu pintar, masih ada yang lebih pintar daripada kamu. Kalau kamu berkuasa, kamu hebat, masih ada orang yang lebih hebat dari kamu. Kalau ada yang lebih hebat lagi, masih ada yang lebih hebat lagi. Maka ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim menghadapi orang yang sombong, diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Nabiullah Ibrahim mengatakan sesuatu yang itu menohok, dan orang itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, bingung dia. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Kalau bapak hebat, kalau kamu hebat, sekarang tunjukkan bahwa matahari selama ini terbit dari timur. Sekarang kalau kamu hebat, silahkan rubah matahari itu terbit dari barat. Orang tadi diam jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian yang sangat saya hormati, apanya yang kita sombongkan dalam hidup ini jamaah sekalian? Apanya yang kita sombongkan? Kita ini sekalipun orang hebat, orang kaya, kita ini ternyata bisa mati hanya karena persoalan-persoalan kecil. Tidak ada air, kita mati. Tidak ada makanan, bisa mati. Tidak ada udara, bisa mati. Betapa lemahnya kita ini jamaah sekalian. Sehebat-hebatnya kita tidak bisa melawan usia, tidak bisa melawan umur. Suatu saat pasti akan berakhir umur kita ini. Maka jamaah sekalian, mari sama-sama kita harus menjadi orang yang tawadhu, harus rendah diri di hadapan Allah, lalu semakin tawadhu kepada semua manusia tanpa melihat siapapun dia. Mari kita renungkan arti takbir. Kita renungkan arti takbir itu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lalu kita merasa kecil, sehingga sifat-sifat sombong yang saya katakan tadi itu, merasa lebih senior, merasa lebih kaya, merasa dari orang-orang yang terhormat, merasa dari orang yang paling dekat dengan pejabat, merasa orang yang gelarnya paling banyak, merasa orang yang paling aktif berjamaah, merasa paling besar sumbangannya di masjid, dan seterusnya. Itu semua harus kita hapus jamaah sekalian. Perasaan-perasaan tadi harus kita hapus. Sebab Nabi kita Muhammad bersabda, La yadkhulul jannah, La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada setitik, sedebu saja kesombongan. Yang kedua, ingat hadirin sekalian, mengapa iblis itu diusir dari surga? Mengapa? Mengapa iblis itu menjadi makhluk yang paling terkutuk? Rahasianya ada pada surat Al-A'raf ayat 12. Karena iblis ketika diperintahkan hormat kepada Nabi Adam, iblis berkata, Ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Karena kesombongan itu, iblis terusir. Maka hari ini, setiap hari kita membaca takbir, kita harus menghapus semua kesombongan-kesombongan yang ada di dalam hati kita. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, sekali lagi, orang yang di hatinya ada kesombongan, setitik saja, sedebu saja, dia tidak akan masuk surga. Maka mari kita hapus sifat sombong itu, supaya tidak lagi tumbuh di dalam hati kita seperti sifat-sifat iblis itu. Lalu diganti dengan sifat tawadhu, rendah hati kepada semua orang seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, tambahkanlah keimanan, tambahkanlah akhlak kepada kami semua, kepada pasangan hidup kami ya Allah, kepada anak cucu kami dan keluarga kami semua. Karena iman dan akhlak itulah yang paling mahal yang kami miliki. Karena iman dan akhlak itulah yang menentukan masa depan kami.
Allahumma ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan bimbingan untuk menjalani kehidupan ini ya Allah, karena kehidupan di dunia ini harus kami lewati. Allahumma ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami menuju akhirat, karena kehidupan akhirat itulah yang kekal dan abadi, dan itulah yang pasti akan kami alami. Allahumma ya Allah, kami bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau berkenan menambah umur kami sampai hari ini. Maka ya Allah, jadikan setiap hari bertambahnya umur kami, bertambah pula iman, akhlak dan ibadah kami. Allahumma ya Allah, siapapun yang kemarin ikut berkurban, siapapun yang makan dagingnya hewan kurban, Engkau bebaskan dari sifat-sifat hewan ya Allah. Siapapun yang kemarin ikut berkurban, siapapun yang makan daging hewan kurban, jadikanlah mulia seperti Nabiullah Ibrahim, jadikanlah anaknya mulia seperti Nabiullah Ibrahim, jadikanlah keturunannya mulia seperti keturunannya Nabiullah Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.